Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah Masjid At-Taubah Al-Mubarakun wal Mubarakat, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu rumahnya. Saya udah berapa tahun ya nggak kesini? 2 tahun mungkin ya. Alhamdulillah banyak perubahan, ada tempat parkir sekarang di samping. Dan alhamdulillah di sore hari ini di waktu yang sedikit kita akan bersama-sama belajar untuk menyiapkan diri memikul amanah yang besar, yaitu adalah bertanggung jawab memikul amanah sebagai pendidik, sebagai orang tua yang akan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sore hari ini buku yang akan kita bahas itu bukunya tebal, mungkin perlu waktu berbulan-bulan. Hari ini kita akan bahas pertama kali, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab mendidik anak dan persiapan untuk mempersiapkan orang tua yang siap mendidik anak. Bapak Ibu rahimakumullah, ketahuilah bahwa semua kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki menjadi pemimpin bagi keluarganya akan bertanggung jawab, ditanya nanti di hari kiamat. Begitu juga seorang ibu pemimpin bagi rumah suaminya dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi semua kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mesti tahu salah satu kewajiban dan tanggung jawab yang ada di pundak kita, yaitu adalah berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan anak. Dan ini tidak akan selesai sampai nanti kita di hari kiamat. Maka kalau ada murid mau nikah, itu saya suka bilang, ngapain nikah? Karena nikah itu nambahin beban. Betul nggak Bu? Mendingan jomblo ya. Di hari kiamat nggak akan ditanya, ya nggak akan ditanya tentang pasangan, nggak akan ditanya tentang anak. Jomblo aja sampai meninggal. Kok mau-maunya nikah? Habis nikah punya anak, tanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Nanti anaknya dari bayi diurus, terus sampai besar, sampai nikah. Ini orang tua capek terus tiap hari. Udah gitu meninggal, nanti di hari kiamat ditanya lagi. Hisabnya tuh ada 2 nanti tuh. Hisab kita dihisab, habis itu dihisab anak kita. Jadi kita akan ditanya tentang anak kita, tapi nanyanya ke kita. Kenapa anak kamu nggak sholat? Kenapa anak kamu nggak saum? Kenapa anak kamu begini dan begitu? Repot kan? Mendingan nggak nikah, mendingan jomblo. Nah maka terus kita mikir, terus ngapain ya kita nikah? Nah kalau nikah ini hanya sebatas menyalurkan syahwat, ya orang kafir juga melakukan itu. Ya hewan juga menyalurkan syahwat. Nah kita ini harus punya tujuan yang lebih dalam pernikahan, yaitu adalah menyiapkan generasi yang beribadah dan bertauhid kepada Allah di muka bumi ini, yang nanti kalau kita meninggal kita tetap hidup, yaitu adalah dengan amal-amal kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi,
idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau meninggal seorang manusia maka terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak yang soleh. Jadi kita ini sudah nggak ada hubungan tuh sama dunia ya, kecuali anak soleh, amal jariah, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Ini seperti belajar begini, dan anak-anak yang soleh. Nah, anak soleh ini didapatnya dengan cara apa? Menikah. Kita nikah dulu baru punya anak, habis itu dididik. Atau mereka anak-anak yang kita didik ya, seperti guru-guru yang mendidik anak-anaknya. Makanya di dalam hadis disebutkan waladun solih, bukan ibnun solih. Kalau ibnun berarti anak kandung langsung. Kalau waladun bisa anak siapa aja yang kita didik, bisa menjadi amal jariah. Nah, maka kalau kita perhatikan di dalam hadis tadi, maka ada sebuah kewajiban yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah kewajiban mendidik anak, kewajiban bertanggung jawab atas anak kita. Nanti di hari kiamat, di dalam sebuah hadis, saya akan bacakan hadisnya. Di dalam kitab ada, kata Nabi SAW, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang di hari kiamat. Fayaqulu lahu, dikatakan kepadanya, alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa auladan. Bukankah aku sudah ngasih kamu pendengaran, penglihatan, harta dan anak. Harta dan apa? Dan anak. Kemudian dikatakan kepada kita, wasakhartu laka, ini Allah yang berfirman, wasakhartu lakal an'am wal harth, dan Allah, dan aku, kata Allah, sudah tundukkan bagi kamu hewan-hewan, kamu bisa memeliharanya, bisa memakannya. Kemudian wa taraktuka taras, dan kami meninggalkan kamu menjadi pemimpin, diangkat untuk jadi khalifah. Suami jadi pemimpin di rumahnya, ibu pemimpin di rumah suaminya. Kemudian fakunta tazunnu, kemudian setelah itu engkau mengira annaka mulaki yaumika hadza, apakah engkau mengira akan bertemu hari ini? Kemudian orang ini mengatakan la, katanya, enggak mengira akan ditanya seperti ini. Kemudian dikatakan kepadanya, al yauma ansaka kama nasitani, hari ini aku akan lupakan kamu karena kamu melupakan aku. Jadi nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah dikasih bekal tapi kok malah melalaikannya, dan akan ditanya. Makanya sekali lagi ya, barusan pagi itu saya habis khutbah nikah di daerah Cikutra. Setiap saya khutbah nikah itu suka terbayang, ini orang yang nikah ini baru memikul amanah besar, amanah yang akan terus ditanya nanti di hari kiamat, apalagi suaminya. Bahkan kalau manusia meninggal, kemudian ruhnya dimasukkan ke dalam kain kafan, dibawa oleh malaikat ke langit, kemudian malaikat di langit bertanya, siapa yang meninggal ini? Jawaban malaikat siapa? Nama anak ini, nama orang ini, dan nama siapanya? Nama bapaknya. Lihat, bapaknya dibawa-bawa terus. Kalau jahat, ini dalam hadis sahih gini, apabila yang meninggal ini orang yang buruk, yang jahat, yang fasik, pendosa, maka ketika ruhnya diangkat tercium bau busuk di langit. Kemudian malaikat bertanya, ini siapa? Kata malakul maut, ini adalah fulan bin fulan. Jadi kalau jelek, nama bapaknya bakal jelek, jadi ke bawah. Ini adalah si fulan, anaknya si fulan, katanya. Kemudian setelah itu kata malaikat, aku nggak mengizinkan lewat pintuku, cari pintu lain. Kemudian dicari pintu lain, ditanya lagi, ini siapa? Ini fulan bin fulan. Akhirnya semuanya ditutup pintu-pintunya. Nah, jadi nama orang tua itu ditanya terus. Nama orang tua itu ditanya terus. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban yang sangat besar. Nah, berikutnya perlu kita ketahui bahwa ya, pertanggungjawaban yang besar ini yang ada di pundak manusia ini, yang disebutkan tadi di dalam hadis Nabi SAW, bahwa ini pertanggungjawaban yang Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa orang tua itulah yang akan mengukir, merubah, menjadikan apapun untuk anaknya. Jadi orang tua itu kayak pelukis di dalam lembaran yang putih.
Jadi dia mau bikin apa itu ya orang tua. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Nabi nggak bilang lingkungannya lah, bukan, orang tua. Tapi Ustadz ini mah gara-gara lingkungan. Nah, yang bawa lingkungan itu siapa? Yang mengantarkan anak ke lingkungan itu siapa? Yang tidak menjaga anak itu dari lingkungan itu siapa? Adalah orang tua. Orang tualah yang merubah anak ini. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa anak itu agamanya tergantung pada agama siapa? Orang tuanya. Tergantung pada agama orang tuanya. Nah, oleh karena itu di dalam hadis ini, setelah kita tahu betapa beratnya tanggung jawab ini nanti di hari kiamat, maka yang berikutnya adalah bahwa kenapa kita harus mendidik, karena anak itu cerminan siapa? Cerminan kita. Kalau ingin tahu kita bapak ibunya kayak gimana, maka anaknya lah itu yang akan dilihat. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat menurut agama kekasihnya, maksudnya orang yang dekat dengannya. Maka kalau anak dilihat dari agama orang tuanya. Dan ini bersambung seperti misalnya kalau ada orang, ya misalnya gini, ada anak, saya pernah ya di sebuah masjid tempat saya ngisi kajian rutin, di belakang tuh suka ada anak-anak yang berisik kalau sholat. Bukan anak SD ya, anak SMP lah. Nggak sholat, malah nggak sholat. Terus saya tegur, kenapa kalian nggak sholat gitu. Kemudian anak-anaknya pada teriak-teriak kabur gitu. Kemudian orang-orang masjid keluar tuh. Terus orang masjid bilang gini, ah Ustadz itu mah bapak nage sarua. Ya, disebutin apanya? Orang tuanya. Jadi ini cerminan, memang cerminan. Anak itu adalah cerminan daripada orang tua. Kalau begitu, ya kita kan gak mau ngelihat cerminan kita itu jelek. Ingin coba punten ya ibu-ibu kalau bercermin ke mana? Ke kaca, pengennya kelihatannya bagus atau jelek? Bagus. Kalau di foto jelek minta apa? Di filter. Ya diedit pakai AI. Ya. Mintanya diganti atau dirubah, diulang. Ya, inginnya cerminan kita tuh bagus. Kalau cerminan kita ingin bagus, maka jadikan diri kita ini menjadi pendidik yang bagus. Karena anak itu cerminan bagi orang tuanya. Di mana-mana itu anak-anak tuh begitu. Jadi anak itu perekam yang sangat hebat sekali. Dia akan merekam apapun yang keluar dari diri kita. Ucapan, gerakan, perbuatan apa aja itu direkam sama anak. Betul-betul direkam. Nah, oleh karena itu ini tanggung jawab yang sangat berat. Maka bagaimana posisi kita, jadilah cerminan yang baik bagi anak kita. Ini mukadimah yang kedua. Jadi yang kedua, bahwa ketika kita sudah tahu amanah ini sangat berat yang ada di pundak kita, ya anak-anak, saya itu sebenarnya suka khawatir ya kalau lihat anak gitu ya. Zaman sekarang kan aduh itunya naudzubillah lah fitnahnya ya. Zaman sekarang tuh saya tuh suka khawatir kalau keburu meninggal gitu, terus anak tuh belum siap, itu gimana gitu masa depannya. Nah, kita kan nanti ketemu lagi tuh di mana? Di hari kiamat. Di dalam riwayat lain disebutkan nanti tuh ada anak nyari-nyari bapak ibunya, kemudian minta dihukum kepada Allah, bapak ibunya diberikan hukuman lebih berat dari anak ini. Kenapa? Karena anak ini mengatakan, ya Rob, ini orang tuaku nggak pernah nyuruh aku berbuat baik, atau orang tuaku melalaikan aku. Kan ini takut, ini menakutkan sekali ini. Ya, kita tuh sayang sama anak, dan di hari kiamat ketemu berantem. Ada nggak ayatnya di hari kiamat berantem? Ada. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kata Allah SWT, orang-orang yang berkasih sayang dalam sebuah cinta kasih sayang di rumah, orang tua dengan anak, suami dengan istri, di hari kiamat nanti akan saling bermusuhan. Kita ini akan bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa. Nah, sekarang contoh lain bahwa anak itu cerminan bagi orang tua, yaitu adalah ayat yang berkaitan dengan manusia-manusia pilihan yang Allah sebutkan, manusia pilihan di muka bumi. Manusia pilihan di muka bumi ini ada 4 disebutkan dalam Al-Quran. Siapa aja Bu? Tahu nggak?
Pilihan itu maksudnya yang terbaik dari semuanya. Adam, siapa lagi? Nuh, keluarga Ibrahim, ya, dan keluarga Imron. Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrona alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih hamba pilihannya, yaitu adalah Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, yang turunannya adalah Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya Imron, yang turunnya adalah nabi-nabi di Bani Israel. Kata Allah, alal alamin, ini pilihan dari semua manusia di alam ini. Tahu nggak Allah setelah itu bilang apa? Zurriyatam ba'duha mim ba'd. Keturunan mereka mirip-mirip, sama-sama, mirip, nggak beda. Nah ini maksudnya. Jadi keturunan itu, anak itu pasti mirip sama siapa? Bapaknya. Kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, keturunan mereka mirip-mirip, mirip-mirip. Yang soleh lagi ke bawahnya, soleh lagi terus, soleh terus. Yang jahat ya terus begitu ke bawahnya. Ada anak yang kasar ya begitu, bapaknya begitu, turunnya nih begitu terus. Ada anak yang lembut ya dari atasnya terus begitu. Kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan itu ada kemiripan satu sama lain, jadi mirip banget. Ya kan kita suka bilang tuh ke anak, ima jika bapak nanya, ima jika emakna, ya memang mirip. Ya nggak ada, ima jika tetangganya, nggak ada tuh yang bilang gitu, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ima jika guruna di masjid, nggak mungkin. Pasti nyebutnya jika bapakna, jika emakna. Ya kenapa? Karena kata Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Maka posisi kita berarti kita ini cerminan. Kita ingin cerminan kita itu, kita ini bercermin, dan cerminan kita anak kita. Kita ingin ketika bercermin, cerminannya baik, maka posisikan diri kita sebagai pendidik yang baik, yang sedang bercermin, yang ingin hasilnya baik. Nah ini poin kedua. Kemudian setelah tahu poin kedua, poin ketiga, saya akan menyampaikan beberapa poin dasar yang nanti insya Allah rinciannya panjang di dalam buku ini. Poin dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tua atau siapa yang akan menjadi pendidik, yang akan menjadi apa? Pendidik. Para ulama mengatakan setiap pendidik mesti mengetahui beberapa landasan dasar. Beberapa landasan dasar, baik itu sebagai ibu, sebagai bapak yang akan bertanggung jawab bagi anaknya. Ya kalau guru mah kan tanggung jawabnya cuma di mana? Di sekolah. Ya, yang tanggung jawab terus-terusan mah ya orang tua, bukan guru. Jadi ini yang repot ya, di kita tuh banyak yang anaknya dititipkan ke guru, habis itu lepas tangan. Ya ini bahaya, nggak boleh. Kenapa? Karena ini tanggung jawabnya terus-terusan. Nah, maka oleh karena itu, yang pertama landasannya nih, landasan yang pertama yaitu adalah fahami bahwa mengurusi anak, bertanggung jawab dalam rumah tangga merupakan ibadah. Jadi kita ini lagi ibadah. Bayangkan, coba punten nih ke ibu-ibu saya tanya, ngurus anak berapa menit Bu? Tahunan, bertahun-tahun. Coba ibadahnya terus-terusan. Kalau seorang muslimah, ibu dan bapak meniatkan bahwa ini saya lagi ibadah, saya ini lagi melaksanakan tugas apa? Ibadah, maka setiap yang kita lakukan adalah berupa apa? Ibadah. Ngurusin anak itu berupa ibadah. Dari mulai ketika anak di perut, ya, dijagain, kemudian ketika lahir, kemudian harus harus diurus dengan penuh kasih sayang, kelembutan. Itu tuh Bu, punten ya, itu tuh cerminan ya dari orang tuanya. Cerminan dari orang tuanya. Dan merupakan bagian daripada kasih sayang ini, bagian daripada yang nanti akan membuat gambaran bagaimana bentuk anak kita. Jadi ibadah ini penting untuk diketahui bahwa saya ngurus anak ini lagi apa? Ibadah. Guru juga sama, kalau lagi ngedidik ya ini lagi
ibadah. Jadi nanti setiap ibu kesel, ibu apa, nah ingat ibadah itu di dalamnya ada namanya apa? Sabar. Kan sabar itu harus ada di tiga keadaan. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghadapi maksiat, dan sabar ketika menghadapi ketika sedang beribadah. Nah, maka ketika mendidik anak juga harus penuh dengan sabar. Dan punten nih, sabar itu nggak ada batasnya, Bu. Beneran. Ya, kalau orang sudah bilang sabar saya habis, berarti dia nggak sabar. Karena orang sabar itu dia tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Maka di rumah itu, Bu, saya ngasih tipsnya. Di rumah itu ada 2 kunci yang mesti dipegang setiap saat. Yaitu pertama sabar, yang kedua diam. 2 hal ini penting untuk dilatih. Nggak semua orang tuh gampang melatihnya. Betul nggak, Bu? Sabar dan diam. Ya, sabar dan diam. Dan diam itu adalah sebetulnya diam itu adalah implementasi dari sabar. Jadi sabar dan diam ini harus terus dilatih. Karena gini, dalam riwayat disebutkan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari. Nggak ada, Bu, punten nih. Nggak ada kampus universitas yang melahirkan ayah dan ibu. Ada nggak jurusannya untuk jadi ayah? Nggak ada. Ya, kalau ada mungkin pada ngambil jurusan itu. Ya, kalau ada jurusan ibu gitu, ada nggak jurusan ibu? Nggak ada. Semuanya dilatihnya dalam kehidupan. Bisa jadi orangnya lebih tua, ya ilmu kehidupannya sedikit daripada orang yang lebih muda, atau kebalikannya. Karena ini nggak ada sekolahnya. Ini sekolahnya dalam kehidupan kita begini, ya. Sekolahnya dalam kehidupan kita. Maka disebutkan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu ya dengan belajar. Kan belajar itu berarti ya sekarang baru tahu segini, ya nambah terus begitu. Namanya juga belajar. Nggak ada yang belajar langsung kayak orang yang hebat gitu, jadi profesor dalam waktu sebulan. Nggak mungkin, ya belajar bertahap. Kemudian wa innamal hilmu bitahallum. Sifat lembut itu dengan dilatih. Nggak ada tuh lembut tuh tiba-tiba. Saya tadi udah ngikuti pengajian tentang pendidikan anak, saya mulai malam ini bakal lembut di rumah. Bisa gitu? Harus harus dilatih. Lembut itu harus dilatih. Wa innamas sabru bitasabur. Sifat sabar juga harus dilatih. Sifat sabar juga harus dilatih. Nah, tadi kuncinya di rumah itu harus selalu tahu, bukan hanya di rumah sih, di mana aja ya. Harus tahu bahwa hidup ini ada namanya sabar. Nanti macet di jalan ya sabar. Kemudian ada apapun ya sabar. Kemudian ada namanya diam. Enggak semua harus dikeluarkan dengan lisan kita. Coba ya di rumah itu ya. Di rumah itu kalau orang tua mengeluarkan suara yang harusnya dia itu tidak bicara, itu bisa berubah suasana. Nanti insya Allah akan ada materi khusus tentang di buku itu, komunikasi dengan anak. Misalnya meninggikan suara itu nggak boleh lebih tinggi. Di rumah tuh nggak boleh, haram suara ditinggikan. Allah mengatakan inna anqaral aswati la sautul hamir. Ya, suara yang Allah nggak suka, yang paling jelek di hadapan Allah, suaranya keledai, karena nggak enak didengarnya. Ya teriak-teriak keledai kan nggak enak. Kalau suara ketinggian tuh nggak enak. Maka tidak semua kekesalan itu harus diucapkan. Latihan diam. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara baik atau apa? Diam, sudah diam aja. Ya lagi kesel nih sama anak. Ya, apakah harus sekarang ngasih taunya misalnya? Oh ini nggak pas ngasih taunya, maka harus diam. Kesel sama pasangan, kalau ibu naikin suara, apalagi dilihat oleh anak, sudah langsung itu melekat pada diri anak. Menaikkan suara, misalnya suami minta dibikinin teh manis, terus ibu bilang, capek ibu teh tadi, tapi sambil bikin teh manis itu tehnya nggak akan manis, itu diminum sama suami itu jadi pahit, ya. Padahal yang ibu keluarkan kalimatnya cuma beberapa kata aja, cuma 3-4 kata aja. Coba itu nggak dikeluarkan. Ya, berarti tadi ingat ada namanya apa? Sabar dan diam. Diam, sabar. Capek, udah capek Ustadz. Kan sudah disebutkan tadi di awal kunaon matak nikah.
kan enak lagi jomblo ya, udah tahu nikah mah capek, nikah itu capek, ngapain nikah ya. Ulama itu ada yang nggak nikah, Imam Nawawi nggak nikah, Imam Ibnu Taimiyah nggak nikah, karena nikah itu perjuangan. Nah karena mereka sibuk ya, sibuk dengan ilmu. Nah nikah itu perjuangan, tapi kan kita bukan ulama seperti mereka, kita juga ingin punya bekal di muka bumi ini, yang nanti kalau meninggal kita punya amal yang besar, maka ya harus menikah, harus menikah. Nah jadi capek ya, menikah ini memang capek ya, punya anak tuh capek. Nah ini harus disiapkan, harus disiapkan. Wa innamal hilmu, sifat lembut ke anak itu tuh harus dilatih, harus dilatih dengan apa? Dengan praktek. Saya mau ngasih contoh apa yang saya alami waktu anak saya belum lahir, kurang lebih 2-3 bulan sebelum lahir. Saya itu kursus kebidan, treatment mijit bayi dan mandi, ngurus bayi lah pokoknya semuanya. Bayar terus kursus. Jadi anak saya itu pas lahir, seminggu setelah lahir, seminggu kan lahir tuh, habis itu pulang ke rumah mertua, habis itu seminggu langsung pulang ke rumah sendiri. Nah di rumah itu sampai anak saya kelas 1 SD lah, itu mandi tuh ya sama saya dari pagi sama sore, itu selalu dari bayi tuh. Punten nih ya, saya ngasih tips aja, anak saya itu nggak pernah disentuh mandi oleh mertua atau oleh neneknya, nggak pernah, oleh mertua saya atau oleh ibu saya, nggak pernah nyentuh bayi saya. Jadi ibu saya itu kan suka mijit bayi gitu. Pas ibu saya ke Bandung melihat saya mijit anak saya gitu, ibu saya kaget, siapa bisaan di mana diajarna gitu. Kursus belajar, mempersiapkan diri. Nah itu semenjak itu kan orang tua tuh biasanya sini sama mama aja kan gitu ya. Nah ketika ngelihat itu sudah tuh nggak berani, karena ini si A lebih jago dari mama sini gitu, jadi nggak berani megang anak. Nah itu apa namanya, pegangan tangan kita ke anak itu tuh nempel terus kelekatannya sampai hari ini ke orang tua, pasti begitu ya. Semakin sering bonding disebutnya, anak itu semakin dekat. Jadi saya itu ke istri tuh pas anak sudah lahir, sudah pokoknya mandiin urusan saya, karena saya kan nggak bisa ngasih nen ya, yang bisa kan istri. Nah saya suami apa dong tugasnya, ya sudah mandiin anak. Nah jadi kata Nabi, innamal hilmu bitahlum, sifat lembut itu harus dilatih. Jadi salah satu yang dilatih ke anak adalah dengan bonding ya, dengan sering berinteraksi dengan anak. Pokoknya di rumah itu ada sabar dan diam. Pas lagi kesel diam ya, nggak mesti harus semuanya diungkapkan di waktu itu. Dan ada teknik kapan kita harus bicara dan dengan cara apa bicaranya. Beneran loh, ini tuh nggak bisa langsung bisa gitu, harus dilatih ya, harus dilatih. Saya sering bilang di rumah, latihan lagi, ayo bicaranya yang begini, latihan lagi, karena itu nggak bisa langsung tiba-tiba misalnya gini, misalnya anak protes atau pengen sesuatu yang ini tuh nggak baik atau misalnya terlalu berlebihan, itu kalau orang tua nggak tahu teknik bicaranya dan langsung marah gitu, oh mau makan lagi, wah sudah, kalau suaranya udah naik, sudah pasti berantem ini, nanti ujung-ujungnya nangis anaknya dan ujung-ujungnya ibunya kesel, akhirnya masak si ibu teh, akhirnya beberes si anaknya, akhirnya alim ngawas, wah pokoknya dampaknya kemana-mana. Jadi ilmu komunikasi ke anak ini sangat penting sekali, yang ada di buku nanti insya Allah kita akan belajar, akan ada hal-hal yang bisa merubah atau bisa merusak komunikasi orang tua dengan anak. Jadi kembali lagi, nomor 1 yaitu adalah kita mendidik anak adalah sebagai apa? Sebagai ibadah. Kita mendidik anak sebagai ibadah. Insya Allah kalau sudah niatnya ibadah mah, bismillah daimah lagi ibadah mah capek ya, nggak ada ibadah yang gacha, pasti perlu energi. Sholat perlu energi, haji apalagi itu capek kan haji itu. Nah ini yang pertama, ini pondasi yang harus dipegang sama kita
ketika kita menjadi pendidik atau menjadi orang tua atau mau jadi orang tua, meluruskan bahwa ini saya sedang ibadah. Yang kedua yaitu adalah senantiasa bermujahadah. Bermujahadah itu apa? Mengerahkan segala kemampuan untuk memaksimalkan ibadah, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah harus sesuai dengan apa? Kemampuan. Jadi mampunya segimana? Berarti harus memaksimalkan apa? Kemampuan. Maka ketika kita menjadi pendidikan karena ibadah nih, kan kita harus memaksimalkan kemampuan. Kayak guru-guru di sini misalnya, nggak bisa dengan cara begini, bikin metode lain, gitu terus kan? Nah, kenapa? Karena ibadah ya kita terus maksimalkan, gitu, maksimalkan kemampuan kita untuk anak, karena anak tuh ya beda-beda, penangkapannya beda-beda, berubahnya beda-beda, ya nggak ada yang namanya anak itu berubah dalam waktu yang instan, ya dia perlu proses. Maka ketika kita mendidik anak, ketahuilah kita disuruh mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita. Tadi di hadis tadi kata Allah, bukankah aku sudah kasih kamu pendengaran, bukankah aku sudah kasih kamu penglihatan, sudah aku kasih kamu harta, kenapa kok masih lalai? Apa kamu lupa dengan pertemuan ini? Terus orang ini mengatakan iya. Nah, jadi kita ini harus memaksimalkan, mengoptimalkan. Salah satu ciri orang yang mengoptimalkan adalah dia mempersiapkan diri dari sisi keilmuan. Salah satu cirinya, orang ini persiapan beneran optimal. Kenapa? Dia belajar. Kalau orang nggak peduli, kan ada orang yang nggak peduli, betul nggak? Nggak peduli lah, kenwe tuh sawios. Ada anak suka ngelemparin rumah orang lain, beltak gitu. Kenwe tuh namina ge budak. Antep eta mah peupeus kaca gitu nanaon. Nah, kan kalau nggak baik harus diluruskan, harus dibetulkan. Maka oleh karena itu lakukanlah semaksimal mungkin, optimalkan apa yang harus dilakukan. Jadi ibu-ibu sebagai ibu di rumah, maka banyaklah belajar bagaimana menjadi ibu di rumah, dan ini harus dilatih. Beneran deh Bu, sekarang saya tanya deh ke ibu-ibu yang jago masak di sini ada banyak. Coba ibu-ibu bisa jago masak itu langsung instan nggak, atau ada tahapannya? Ada tahapannya. Itu sama kayak gitu. Kita ini harus memaksimalkan sesuai dengan tahapan. Sekarang kita menjadi pendidik, misalnya anak saya usia sekian, berarti tahapan pertama cari ilmu dulu, belajar bagaimana cara mendidik anak seusia begini, bagaimana cara berbicara ke anak usia. Habis itu mulai dipraktekin. Nah, adik, kakak, lihat ini contoh aja ya. Contoh, kalau Bapak Ibu lihat di Al-Quran, di Al-Quran, cara negur aja atau cara ngajak nyuruh itu ada tekniknya. Nggak bisa kita nyuruh ke anak itu dengan cara seperti menyuruh untuk diri kita, tapi kita langsung yang bilang. Coba kita lihat surat Luqman. Allah mengatakan, Luqman bilang ke anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan berbuat syirik sama Allah. Bilangnya apa? Sama Allah, jangan berbuat syirik ke Allah, jangan. Kemudian habis itu wasiat berikutnya disuruh bakti ke orang tua. Apa bilangnya? Hei anakku, Allah nyuruh kita baik sama orang tua. Kok Luqman nggak bilang gini, hei anakku, baktilah sama aku? Kenapa nggak gitu? Karena nggak akan bisa masuk. Saya itu di rumah menerapkan, saya bilang kalau mau nyuruh ke anak yang kaitan sama ibu, sama bunda, ayah yang bilang. Kalau kaitan sama ayah, bunda yang bilang. Jangan ayah, misalnya kata ayahnya gini, kata bapaknya gini, nak cek bapak geta, ulah kitunya bapak tah kudu didengekeun, kudu. Nah ini tuh nggak akan bisa langsung nempel, nggak akan bagus hasilnya. Tapi beda lihat Luqman. Hei anakku, jangan syirik sama Allah. Hei anakku, Allah nyuruh kita bakti sama orang tua, baik sama orang tua. Jadi di sini para ahli pendidik Islam melihat
bahwa kalau kita ada sesuatu yang ingin disampaikan ke anak kita untuk urusan yang lain, maka kita yang bilang. Kalau ya urusan kita yang lain yang bilang. Nah, ini teknik aja. Ini ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini harus dikaji dan dilatih. Nggak bisa juga langsung itu, karena kan di rumah mah lamun tos keheul teh sagala we kala luar. Ya. Tadi perlunya namanya belajar sabar. Ya, perlunya belajar sabar. Sabar tuh sebenarnya paling enak, Bu. Sabar tuh diem aja udah. Ya, diem. Mulutnya sudah diem aja. Ya, diem. Itu tuh sudah kunci. Ya, kunci ya daripada karena kayak suami ya, misalnya suami bicara gitu. Itu kalau suami bicara dalam keadaan tidak sabar lagi marah, itu dampaknya udah kemana-mana itu. Dampaknya kemana-mana. Saya kasih contoh ya, ada suami istri, ini saya kasih contoh aja. Suami istri, suaminya mentalak istrinya, menceraikan istrinya, talak 1, terus datang ke rumah saya, Ustaz mau konsultasi. Oh iya boleh, kata saya. Datang tuh bada isya, di depan saya, sok mau menyampaikan apa, kata saya. Terus bilang, saya ini udah menceraikan istri, kata gitu. Terus ceritalah satu-satu. Suaminya dulu yang bilang, jadi istri saya tuh Ustadz gini pernah kejadian gitu. Terus istrinya bilang, enggak gitu Ustadz, enggak gitu. Terus kata suaminya, sok atuh kamu yang bilang ke Ustadz. Istrinya yang bilang, kata suaminya, enggak gitu Ustadz, katanya gitu. Tuh berantem di depan saya. Tahu nggak Bu, dari badai sampai jam 11 saya dengerin, menyimak berantemnya dua orang ini. Terus udah gitu dua orang ini berantem, dan saya tahu masalahnya tuh cuma satu aja. Tapi jadi kemana-mana. Masalahnya itu hanya di masa awal pernikahan, suaminya merasa tidak dihormati, tidak dijadikan pemimpin. Tapi kesini jadi kemana-mana. Urusan apa aja, istri tuh masak ngambek, kemudian suami telat ngejemput ngambek, pokoknya mah berantem terus nanti suami istrinya di HP-nya nggak nulis nama suaminya, nama misalnya kan ibu-ibu naon Cinta atau apa gitu ya. Nah marah, terus apa aja marah gitu. Saya tuh dengerin itu kunaon, kata saya tuh. Terus saya bilang ke mereka, Nabi itu pernah didatangi oleh seorang sahabi. Kemudian kata sahabi ini, ya Rasulullah, gimana istri itu? Kata Nabi SAW, istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kamu luruskan, kan tulang rusuk tuh bengkok. Kalau diluruskan maka jadi patah. Terus kata sahabi ini, terus kumaha tulang bengkok? Sok ya istri bengkok dikumahakeun tah. Kata Nabi SAW apa? Diluruskan? Enggak. Nabi bilang apa? Kata Nabi SAW, bersenang-senanglah dengan bengkoknya istri kamu. Maksudnya naon eta teh? Tarima we bengkok, udah nikmati aja. Ya, kamu juga pasti ada bengkoknya. Ya, istri bengkok ya sudah terima aja. Gitu. Nah, terus saya bilang, kalau ini tidak diperhatikan, nanti hal-hal, kalau ini tidak dilatih menerima kebengkokan pasangan, nanti apa-apa jadi apa? Masalah, jadi masalah. Terus saya bilang, saya itu di rumah jarang masak, istri itu jarang masak. Apa saya karena istri sibuk, saya nggak pernah protes. Saya datang ke rumah nggak ada makanan, GoFood, aya GoFood atau aya nama naon hesena tinggal diklik, ya. Terus saya bilang, kan protes tuh, namanya tuh nggak di ini gitu. Terus saya liatin, nih lihat nama saya di HP istri saya tulisannya apa? Hervi Firdaus. Nggak ada nama cintaku, sayang, ayah tercinta atau apa, enggak kan? Terus lihat di HP saya liatin di HP saya nama istri saya, nama ya, tulisan nama, nggak pakai apa-apa. Dan kami itu menganggap ya udah gini mah biasa aja gitu, kudu dipaseakeun ya. Nah kan beda cara menyikapi sesuatu. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi apa? Menyikapi sesuatu. Jadi kalau kita menyikapinya dengan pandangan, cara pandang yang baik, yang lebih bijaksana, ya hal yang begini ya sudah biasa aja gitu. Biasa aja. Dijemput telat,
Ya sudah, yang lucu mah gini, ada murid saya marah ke pasangannya. Jadi gini, istri saya itu susah Ustaz, kalau di WA lama balesnya, makanya saya marah. Istrinya bilang, suami saya tuh marah terus Ustaz. Itu kata suaminya, iya kalau di WA sama teman kerjanya langsung dibalas, tapi sama saya enggak, katanya gitu. Terus saya bilang, ih seneng saya malah minta dibalas-balas, ya biarin aja, berarti anteng sudah, nggak usah dipikirin. Kok marah, ya, nggak dibalas marah. Terus akhirnya suudzon, jangan-jangan ada hubungan sama teman kerja. Lah jadi kemana-mana, kata saya. Lihat ya, di rumah itu yang nomor satu adalah tafahum, saling memahami. Saling apa? Memahami. Pokoknya mah maklum lah, ya istri saya terada jorok gitu ya, maklumilah. Ya habis itu ajarin, kalau mau dirubah, ajarin. Suami saya teh rada bau ya teh, atuh pangmeserkeun lotion, pangmeserkeun deodoran, ya. Jadi nggak usah sambil marah-marah, ya, disediakan. Ini coba pakai ini, gitu. Jadi kata Nabi SAW, bersenang-senanglah dengan apa? Dengan kebengkokan pasangan kita. Ya, bengkoknya pasangan kita ada tetiasa dilempengkeun atau kumaha. Ya, jadi tergantung cara sudut apa? Sudut pandang. Ya kan ada rumah tangga tuh yang kemana-mana istrinya harus lapor ke siapa? Suami, atau suaminya harus selalu lapor. Itu kan hal-hal begini tuh nggak usah jadi masalah, ya tinggal saling paham aja. Perlu apa nggak perlu gitu. Kalau saya di rumah saya nggak perlu gitu. Jadi ya udah aja. Saya pernah lagi mau rapat di sebuah restoran gitu, mau rapat. Saya baru duduk mau pesen. Tiba-tiba di pojok sana istri saya bilang, "Ayah, wah ini dia gening." Gitu. Saya nggak tahu kalau sih saya ada di situ juga. Ternyata ada rapat juga. Jadi bagi saya ya sudah, pokoknya selama di Bandung, selama tahu aktivitasnya sudah. Kan itu tergantung cara kita apa? Memandang. Nah, dari sini kalau kita sudah tahu, maka nanti kita bisa mengoptimalkan apa-apa yang harus kita siapkan untuk mendidik anak. Kalau enggak, stres sama urusan apa? Perbedaan, lupa ngedidik anaknya. Ya, saya ulangi lagi, stres sama ngurusin apa? Perbedaan, lupa dengan ngurusin anak. Lupa merhatiin anak. Kenapa? Karena berantem terus, ya. Ya kunaon bumi teu disapu atuh sapuan we. Ya kenapa kok marah-marah? Nah, jadi ini harus dibiasakan. Tapi gini, ini penting nih. Pasangan terbaik itu adalah pasangan yang selalu berusaha memperbaiki kekurangan. Kalau habis dengar hadis tadi, abi mah bengkok berarti teu naon bengkok we terus, enggak, maksudnya ya kita mah tetap harus apa? Memperbaiki, meluruskan atau memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Jangan dibiarkan, ya tetap harus belajar. Kalau misalnya ada kekurangan dari satu sisi, ya harus, misalnya gini, nggak bisa masak buat anak, ya harus bisa, karena anak mah harus dimasakin sama siapa? Sama orang tuanya, sama ibunya. Keun suami mah teu nanaon, santai we suami mah. Ya. Jadi kalau suami mah di rumah mah pokoknya nomor satu anak. Nomor satu adalah anak. Nah ini pondasi belum selesai ya, sebenarnya ada 10 pondasi, tapi nanti insya Allah disampaikan di pertemuan. 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi katanya. Jadi tadi pondasi satu lagi deh, pondasi satu lagi. Pondasi satu lagi tadi kan pertama apa? Ibadah. Pokoknya niatkan ini, kita ini lagi ibadah. Makanya kan kalau orang nikah tuh suka si lebe ya, ke orang Kawa suka bilang apa? An-nikahu sunnati gitu. Faman rogiba an sunnati falaysa min. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang enggak suka sunnahku maka bukan dari umatku. Nah, nikah tuh ibadah. Kalau nikah ibadah tuh ibadahnya bukan cuma pas lagi apa? Pas lagi akad, bukan. Ibadahnya terus sampai apa? Sampai nanti anak besar, sampai kita meninggal, ibadahnya begitu. Bukan pas akad aja. Soalnya di kita itu suka gitu. Ya. Nikah ini sunnah katanya, ibadah. An-nikahu sunnati. Sudah akad. Habis akad karaokean, joget-joget. Katanya ibadah. Ya. Terus habis nikah dangdutan. Katanya ibadah.
Kemudian misalnya dia anikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, habis itu terus nggak sholat, ya nggak sholat lah, katanya ibadah itu ya terus, ya bukan cuma pas akad, bukan, ibadah terus. Dan pernikahan itu adalah apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kita harus menjadi tanda kekuasaan Allah. Nah kemudian tadi yang kedua apa? Mujahadah, ya bersungguh-sungguh mengoptimalkan segala apa yang kita miliki dalam mengurus atau menjadi pendidik. Jadi kita itu harus gini Bu, kalau pernah dengar kisah Nabi Nuh itu kan dakwah 1000 tahun. Itu dakwahnya itu gini, aku dakwahi mereka siang, malam, pelan-pelan, terang-terangan, sambil begini, sambil begitu, semuanya dicoba. Nah ngedidik anak juga begitu. Ya harus apa? Harus dicoba terus, dicoba. Oh ini nggak berhasil, berarti nanti caranya begini lagi. Oh ini nggak berhasil, caranya begini lagi. Terus begitu, harus dicoba terus. Nah kemudian pondasi yang terakhir, yang ketiga, yang nanti sisa-sisanya di pertemuan berikutnya. Yang terakhir, ya, yang terakhir bahwa mendidik anak ini pekerjaan panjang, bukan pekerjaan apa? Instan. Harus tahu ini adalah pekerjaan jangka proyek jangka panjang, bukan proyek jangka pendek. Kalau proyek jangka panjang mikir nage kedah jangka panjang, mikirnya harus jangka panjang, dan kita harus punya strategi yang bagus, kita harus memikirkan dengan ide-ide yang bagus dan jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti ya kita nanti akan sabar, nggak akan bisa menjadikan anak tiba-tiba kayak ngajak sekolah di misalnya di mana ini atau ngaji, pengen langsung hafal Quran 30 juz, ya 2 tahun 3 tahun, ya nggak bisa, sabar. Ini jangka panjang, perlu proses, ya perlu apa? Perlu proses. Ya, kalau namanya perlu proses ya sudah berarti kita perlu sabar, ya kita perlu menjalaninya. Dan ini adalah proyek jangka panjang, bukan proyek sebentar, ya, karena punten ya, walaupun pisah suami istri itu, anak mah nggak ada namanya mantan, ya kalau mantan istri mantan suami ada, tapi nggak ada namanya mantan anak. Jadi ini proyek panjang sampai anak nanti menikah atau balik, itu sudah tanggung jawab kita. Dari sisi tanggung jawab utama sudah selesai. Apakah selesai tanggung jawab secara umumnya? Belum, ya nanti sampai dia menikah. Kalau perempuan nanti setelah menikah tanggung jawab suaminya, tapi tetap orang tua harus terus memantau, harus tetap mengontrol, yang nanti di hari kiamat pas ditanya sama Allah kita punya jawaban, ya Allah aku sudah maksimal, ya sudah aku lakukan. Kenapa? Karena belum tentu juga ini proyek jangka panjang, belum tentu juga berhasil, betul nggak? Sekarang saya tanya, nabi-nabi itu ada nggak anak-anaknya yang nggak soleh? Banyak, ya. Nabi Nuh, kemudian siapa? Nabi Yakub itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya yang ngebuang saudara. Coba micen rai teh kumaha zaman ayeuna, langsung ditewak itu, di penjara, ini dibuang. Kemudian banyak sekali tuh nabi-nabi yang diuji dengan hal seperti itu. Tapi nanti di hari kiamat mereka akan berlepas diri, sudah berusaha. Kayak Nabi Ibrahim ke ayahnya kan pembuat berhala, jualan berhala, sudah berusaha. Nanti di hari kiamat berlepas tangan. Jadi kita tahu ini proyek panjang, maka kita akan menyiapkannya juga dengan tahapan yang panjang. Punten Ibu ya, yang hebat mah nggak ada yang instan. Yang instan tuh nggak akan hebat. Kayak sekarang kan lagi rame Piala Dunia. Itu pemain-pemain yang hebat-hebat itu bukan baru 5 tahun latihannya, itu dari kecil. Ya, nggak ada yang tiba-tiba hebat tuh, nggak ada. Semuanya perlu proses dan proyek yang panjang. Baik, itu mukadimah ya di hari ini, ya mukadimah untuk kitab. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini akan diawali dengan membangun karakter suami istri nanti di pertemuan berikutnya. Habis itu baru menyiapkan anak pas mau lahiran. Habis itu baru mendidik anak di usia bayi. Habis itu terus begitu sampai yang banyak di sekolah-sekolah tuh di buku tuh udah ada. Ya, di buku tuh ada. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya sudah habis waktunya.
Taib, dicukupkan. Ada tanya jawab? Taib. Saya serahkan ke MC, mangga. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz KRP Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan materi terkait dengan bagaimana cara mendidik anak. Baik, Ibu Bapak sekalian, insya Allah kami akan memberikan 2 kesempatan untuk bertanya, satu untuk ikhwan dan satu untuk akhwat. Maka barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan dan insya Allah akan kami berikan. Apa tahu Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana saya anak-anaknya banyak? Ya, alhamdulillah. Ada anak yang bantah gitu ya, yang nggak bisa diurus. Tapi anak yang satu lagi itu menurut gitu, disuruh apa aja dia mau. Gimana itu saya tanggung jawabnya saya? Ya, maaf. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Anak ibu banyak, jawabannya alhamdulillah. Ya. Kemudian ada yang nurut, ada yang enggak nurut. Yang ibu tanyakan gimana menghadapi yang enggak nurut? Ya, gimana tanggung jawab saya di akhir kemudian gitu. Di hari kiamat. Ya. Ibu masih hidup sekarang, masih ada waktu terus. Ya, berjuang. Ya, sekarang saya tanya, Nabi Nuh itu anaknya semuanya kufur, semuanya berdosa, atau ada juga yang solehnya? Ada yang solehnya ikut perahu, 4 orang, 3 orang Yafith, kemudian Ham, Sam. Ini tiga orang ini ikut perahu dengan Nabi Nuh. Yang nggak ikut perahu itu Kan'an, itu dia ya katanya namanya itu. Dia yang nggak ikut perahu. Nah, jadi kalau sekarang kok anak saya ada yang begini, ada yang begitu. Nah, di zaman dulu juga pernah kejadian. Ya, pernah kejadian. Nabi Yakub, Nabi Yusuf tuh soleh nggak? Soleh. Kakak-kakaknya bangor itu, buang adiknya. Jadi kondisi ini sudah ada. Gimana caranya menghadapi yang ini? Maka lihat Nabi Nuh waktu anaknya tidak mau naik perahu. Coba di ayat itu. Nabi Nuh fokus ke anak yang sudah naik perahu atau fokus ke anak yang belum naik perahu? Ke anak yang belum naik perahu. Ini tetap harus diselamatkan. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayyarkab ma'ana. Wahai anakku, ayo naik sama ayah. Nanti kamu tenggelam. Kemudian kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku mau naik ke gunung yang lebih tinggi. Kata Nabi Nuh, la asima lakumul yauma minal ma. Enggak bisa selamat dari air. Ayo naik. Terus itu sampai akhirnya apa? Tenggelamlah putranya. Setelah tenggelam aja, Nabi Nuh tetap berdoa enggak? Berdoa, ya Allah selamatkan anakku. Kemudian lihat, nggak selesai itu, udah tenggelam. Ya Allah selamatkan anakku, dia anakku. Kemudian kata Allah, innahu amalun ghairu sholih. Itu adalah amal yang tidak baik. Jadi tidak akan diselamatkan. Maksudnya itu kufur, tidak akan diselamatkan. Sekarang waktu kakak-kakaknya Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf, apa Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf itu dibuang? Tahu nggak? Tahu. Waktu tahu Nabi Yusuf masih hidup. Dari mana dalilnya? Waktu dibawa, di dalam hadis dikatakan, kan di Al-Quran dikatakan waja'u abahum isya'a yabkun. Mereka datang ke bapaknya di malam hari. Bawa apa? Bawa kain milik Nabi, baju milik Nabi Yusuf. Kenapa datangnya malam hari? Biar nggak kelihatan siapanya, darahnya. Datang terus nangis. Kemudian dipegang sama Nabi Yakub, bajunya enggak robek. Kata Nabi Yakub, duhai serigala, engkau sangat baik sekali. Engkau memakan anakku tapi bajunya enggak dirobek.
katanya gitu. Maksudnya apa? Nabi Yakub tahu anaknya masih ada, tapi tiap hari terus sabar, nggak diusir tuh kakak-kakaknya, dididik terus. Berapa tahun coba? Puluhan tahun, sampai kakak-kakaknya jadi soleh nggak? Jadi soleh, jadi berubah, sampai datang ketemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian kata Nabi Yusuf, ingat aku nggak? Kata anak-anak, kata kakak-kakaknya, kamu siapa? Ana Yusuf. Kamu Yusuf? Langsung minta maaf, sujud di depan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, sudah, aku maafkan. Sekarang pulang ke ayah, bawa baju aku, usapkan ke wajahnya, bawa ke sini ayah, gitu. Nah lihat, pada akhirnya ayahnya berubah, kakaknya berubah nggak? Berubah. Dan waktu kakak-kakaknya datang bawa kainnya Nabi Yusuf, baru keluar dari mana? Dari Mesir. Allah kemudian mengirim siapa? Angin, kemudian izin kepada Allah. Kata angin, ya Allah izinkan aku ke Palestina duluan membawa baunya Nabi Yusuf. Makanya di ayat Al-Quran di surat Yusuf, falamma fasolatil airu, ketika keluar dari kota Mesir, si rombongan kakaknya ini bawa bajunya siapa? Nabi Yusuf. Qala abuhum, bapaknya di Palestina mengatakan, inilah ajiduri Yusuf, aku mencium baunya Yusuf. Itu yang bawa angin tuh kesan duluan, yang bawa angin. Ketika sudah ketemu, terus diusapkan ke wajahnya, terus bapaknya bilang apa? Kata bapaknya, bapak kan sudah bilang ya bahwa kebenaran itu ada pada Allah, bahwa sabar itu penting, kan sampai buta karena tiap hari menangis. Ya, sampai buta tiap hari menangis. Dan kemudian kata bapaknya, ya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan engkau dimaafkan. Jadi tetap dimaafkan si anaknya, tidak marah. Bahkan waktu datang ke Mesir, kan bapaknya pelukan tuh sama Nabi Yusuf di singgasana. Kemudian Nabi Yusuf cerita, ayah aku tuh kemarin di penjara, aku tuh begini, cerita semua tuh diceritakan. Ada satu yang nggak diceritakan apa? Dilemparnya Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kenapa? Karena pelakunya ada di situ, disembunyikan. Lihat teknik komunikasi yang sangat luar biasa di Al-Quran. Jadi Nabi Yusuf nggak bilang, ayah dulu teh saya teh dicemplungin ke sumur tak kakak-kakak itu, tapi tenanawan ayah terus dimaafkan, teh gitu. Atau udah aja nggak usah dibilang gitu. Nah Nabi Yakub ini mendidik anaknya sampai berubah itu puluhan tahun. Berarti kan ini proyek jangka panjang. Kita harus sabar. Kita harus apa? Sabar. Nah ibu masih ada waktu, ya masih ada kesempatan, bersabar, ya kemudian berikan perhatian di mana kira-kira kekurangan saya. Jadi gini, kalau melihat kekurangan anak, lihat kekurangannya dari sisi apa? Sisi kita sebagai pendidik. Ya, dari kita, jangan nyalahin budak saya teh. Nah, jangan gitu. Nanti kelihatannya yang salah itu cuma anak, padahal anak itu berubah gara-gara siapa? Karena orang tua. Jadi kita lihat, jangan salah saya ini ada keliru dalam hal ini gitu. Nah, jadi ibu ada waktu bersabar, ya bersabar, dan kemudian perhatikan yang tidak nurut tadi. Apalagi kalau anak banyak kan, anak 7 misalnya, anak 8 nu nomor sabaraha rada kumaha. Selama bukan dalam urusan hal-hal yang melanggar ibadah, ya itu tidak perlu khawatir berlebihan. Kalau udah urusan ibadah, urusan ketaatan kepada Allah, itu perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya Bang Warna sok nanti naik sok main layang-layang, naik tangkal, ya dulu saya suka main layang-layang, naik genting gitu, naik genteng bu, itu kunini teh sambil bawa sapu lidi itu, turun mana ya gitu, mau turun gitu, yang tapi dibiarkan ya, mestinya ya sudah. Suka main bola, ya main bola di halaman depan rumah-rumah gitu, main bola. Saya pernah lagi main bola, nendang ke rumah nenek, jebret langsung ke kacanya pecah. Wah dicari mana isi Herpi senang gitu. Jadi hal-hal begini mah nanti bisa berubah ya, bisa dididik. Tapi kalau anak nggak menutup aurat, anak nggak sholat, anak nggak puasa, anak berbohong, anak berkata kasar, anak nonton
yang tidak boleh ditonton. Nah, ini hal-hal begini ya harus perhatikan gitu. Semangat, Bu. Alhamdulillah, semoga terjawab ya Bu untuk pertanyaannya. Selanjutnya bagi Ikhwan, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya Ustaz, mengenai kesalahan didikan orang tua terhadap anak. Saya sering melihat gitu ya, termasuk saya sering perhatikan di lingkungan gitu ya. Ketika orang tua melihat kesalahan anak gitu kan ya, anak itu bersalah dan kalau bersalah, tapi mereka menganggap si orang tua ini anaknya itu gak pernah diomongin gitu ketika berbuat salah, gak pernah dididik bahwa itu salah gitu kan, perbuatan itu salah. Nah, ketika besar pun si anak tuh ada kemungkinan mungkin anak tuh sering menganggap itu tuh bentuk kasih sayang mungkin ya. Tapi dari kejadian kemarin yang viral itu ya, yang kejadian penyiksaan itu kan ya, itu memang katanya dari kecil anak berbuat salah tuh nggak pernah dimarahin atau nggak pernah diingetin gitu kan ya. Nah, saya termasuk orang tua yang banyak melarang gitu ya Pak Ustadz. Banyak melarang itu saya suka lihat orang tuanya. Kalau ketika anak melakukan kesalahan orang tuanya diem, saya sering bilang ke anak tuh, kamu agak jaga jarak gitu ya, main sama dia gitu kan. Karena istilahnya saya menganggap ketika orang tua kurang istilahnya ketika anaknya bersalah nggak pernah ini tuh, nanti si anak itu menganggap hal-hal yang dia lakukan itu benar. Jadi takutnya anak saya itu juga menganggap bahwa yang dilakukan anak itu benar gitu kan ya. Nah, makanya saya sering melarang anak. Kalau saya itu sering lihat orang tua mendidik anak gitu kan, kalau didikannya benar gitu kan, ya salah ya ditegur, di sini. Saya nggak banyak melarang gitu untuk main juga, tapi ketika orang tuanya sering banyak diam ketika anaknya berbuat salah tuh, saya banyak melarang juga ke anak saya untuk agak jaga jarak gitu ya. Nah, didikan seperti itu udah benar atau belum Pak Ustadz? Ya, yang ditanyakan tuh membatasi anak gitu ya? Iya, banyak membatasi anak gitu. Iya, tentunya ya lingkungan kita yang memilih ya. Jadi gini, orang tua itu harus memilihkan harus berteman sama siapa, dan harus memilihkan gak boleh berteman dengan siapa. Tapi bukan membicarakan orang ini tuh jahat, orang ini tuh enggak ya. Kita harus ngasih tahu batasan-batasan yang pokok. Makanya gini Bu, anak itu ketika kecil sebelum dia balik harus tahu nanti kalau udah balik tuh ada perkara-perkara prinsip di dalam hidupnya yang harus dipegang. Misalnya kalau perempuan nggak boleh lepas apa? Jilbab, nggak boleh sentuhan sama laki-laki, harus sholat 5 waktu, Ramadan harus saum. Kemudian, nah ini hal-hal seperti ini disebutnya pondasi. Sekarang itu ke Allah ya. Sekarang muamalah tidak boleh bicara kasar, harus kalau berbuat salah minta maaf, kalau perlu sesuatu minta tolong, kalau dikasih terima kasih, kalau ketemu orang menyapa, kalimat-kalimat begini harus dilatih ke anak. Ini tuh pondasi landasan nanti bagi anak. Jadi anak itu Pak, nanti ketika hidup itu tahu nih, saya ini sudah dikasih apa namanya aturan-aturan sama orang tua. Nanti tuh anak tuh, kalau saya sering tuh anak tuh tiba-tiba cerita di rumah, ini temen aku gini gitu. Nanti kita kasih tahu, ya mungkin dia belum tahu ya. Jadi kalau kamu begini ya, jadi harus dikasih tahu. Kalau ada orang lain, ini nih agak bahaya nih. Kalau bisa didiskusikan, karena dia satu tempat, bisa didiskusikan dengan orang tuanya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya batasi anak, tidak apa-apa. Karena yang memilihkan lingkungan tuh ya orang
orang tua. Dan teman-teman anak-anak tuh pengaruh banget, betul, pengaruh banget. Ya, bahkan teman sekolah itu pengaruh banget, pengaruh banget. Kalau ke sekolah, misalnya di sini apa namanya itu RMM, maka harus kasih keleluasaan ke siapa? Ke guru. Ya, ke guru. Saya ya, anak saya tuh ini ustadz di sini tuh guru anak saya, Pak Andre ini guru anak saya. Apa namanya? Saya pernah bilang ke kepala sekolah di sekolah tempat Pak Andre ngajar, tempat anak saya belajar. Saya bilang, nanti di sekolah kalau ada anak melanggar, ya sok mau dihukum aja, nggak apa-apa, nggak akan saya dukung. Misalnya anak melanggar apa, disuruh dikasih tugas apa, bersih kasih, nggak apa-apa, ya didukung. Nah banyak orang tua yang apa namanya nggak mau anaknya itu ditegur. Kan padahal zaman orang maka pungkur guru teh galak tebu. Ya, saya pernah cerita ke anak saya. Saya bilang anak saya namanya Maryam. Dulu ayah waktu sekolah SD, kalau ada yang ngantuk, ada yang tidur di kelas, itu penghapus kapur itu Bu, itu terbang tuh, tak gitu langsung kena kepala. Gitu. Terus kalau terlambat datang ke sekolah dipukul pakai apa? Penggaris. Terus dipukul nanti bukan di gini tak gitu. Wah sakit banget. Terus pulang ke rumah bilang ke orang tua, Pak tadi dipukul sama guru, sama orang tua tambah ditampar, plak matakna, ulah telat maneh teh sekolah. Gitu. Zaman dulu kan gitu. Ya aneh kalau zaman sekarang kok anak nggak boleh ditegur. Ya, kalau salah ya ditegur, nggak apa-apa. Nah orang tua ya kalau berada di lingkungan yang melibatkan orang lain, jangan maunya sendiri. Kalau nggak boleh anak saya nggak boleh ditegur, anak saya hidup sendiri. Ya, kenapa? Karena anak Anda berpengaruh ke orang lain. Gitu. Kalau di sekolah biarkan ke guru-guru, sok guru lah tenanawan, sok jewer. Ya, sekarang mah orang tua guru Noel dikit aja dilaporin ke polisi coba. Ya, kacau sekali. Orang tua yang tidak berpendidikan, ya mikirnya hanya apa namanya dari sudut pandang yang nggak benar lah. Jadi menurut saya ya jawabannya adalah bagi orang tua kalau anaknya berada di lingkungan kasih apanya pondasinya, kasih batasannya. Nah nanti kalau di lingkungan itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya kan ada tuh kalau anak-anak di sekolah suka ada lagu yang sentuhan boleh, sentuhan tidak ada ya. Nah kayak gitu tuh, itu tuh kan diingat gampang tuh sentuhan yang boleh, sentuhan yang tidak boleh gitu. Nah itu diajarkan ke anak. Nah apa yang boleh, apa yang nggak boleh, bicara kayak gimana, nggak boleh apa gitu, kasih tahu. Tapi kalau ada yang sudah membahayakan anak kita, ya dijauhkan dari lingkungan itu karena akan pengaruh. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.